Halo, salam budaya kepada teman-teman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Saya Fajar Rizky dari kelompok E, kelas pengantar penelitian dan teori kebudayaan SD2 Prodi Studi Kejepangan. Video kali ini merupakan bentuk realisasi dari proyek penelitian kebudayaan pada penegasan ITS lalu. Nah, penasaran gimana hasilnya? Yuk simak sampai akhir. Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Kota yang dihuni oleh beragam suku dengan latar belakang yang berbeda membuat Surabaya kaya akan budaya. Kota yang terletak di wilayah Jawa Timur ini didominasi oleh suku Jawa, sehingga bahasa yang digunakan penduduknya adalah bahasa Jawa. Berbicara tentang Surabaya, kawan-kawan akan dibawa ke sebuah daerah yang sangat kental dengan nilai sejarahnya, yang juga sering disebut kota pahlawan dan kota perjuangan. Di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, aktivitas jurnalisme adalah salah satu aspek penting yang menentukan nasib Republik Indonesia. Pada masa itu, berbagai tokoh muncul dari kalangan jurnalis dan produk jurnalisme tersebut memberikan banyak informasi pada masyarakat. Salah satunya yang masih eksis sampai saat ini adalah majalah Penyebar Semangat. Penyebar Semangat adalah majalah tertua di Indonesia. Penyebar Semangat merupakan majalah mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Surabaya. Majalah ini pertama kali terbit pada 2 September 1933 dan masih eksis hingga sekarang. Penyebar Semangat didirikan oleh Dr. Sutomo sebagai salah satu media yang digunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Majalah Penyebar Semangat menggunakan bahasa Jawa ngoko halus. Alasan majalah Penyebar Semangat menggunakan bahasa Jawa ialah pada saat itu masih banyak orang yang tinggal di pedesaan dan belum bisa berbahasa Indonesia secara fasih. Penyebar Semangat menggunakan bahasa Jawa dalam redaksinya hingga saat ini karena redaksi majalah Penyebar Semangat ingin melestarikan penggunaan bahasa Jawa agar tetap ada dan bisa dipakai secara regenerasi. Ngoko alus. Nah, kalau Surabayaan itu kan apa ya? Nggak bisa buat patokan, itu agak kasar gitu ya. Kalau ini ngoko alus artinya bisa diterima. Jadi artinya untuk sehari-hari itu gampang dimengerti, seperti itu. Melalui sastralah, majalah Penyebar Semangat bergerak untuk mempertahankan bahasa Jawa di masa modern ini. Seiring perkembangan zaman, bahasa Jawa yang digunakan oleh majalah Penyebar Semangat sedikit berubah. Tidak seperti bahasa Jawa terdahulu.
Bertambahnya beberapa kosakata baru dalam bahasa Jawa telah digunakan oleh majalah penyebar semangat, guna mempermudah pembaca masa kini untuk memahami isi konten dalam majalah tersebut. Tidak hanya itu, Penyebar Semangat masih bisa berproduksi karena redaksi Penyebar Semangat melakukannya secara mandiri untuk biaya operasional dan lain-lain, sehingga Penyebar Semangat masih bisa bertahan hingga saat ini. Selain itu, meski pelanggan mengalami pasang surut, Penyebar Semangat masih memiliki pelanggan yang militan. Ciri khas Penyebar Semangat juga masih dipertahankan, mulai dari percetakan yang masih manual menggunakan mesin buatan Jepang, hingga penjilidan yang dilakukan manual oleh ibu-ibu paruh baya. Terobosan demi terobosan juga dilakukan, mulai mengaktifkan website, majalah elektronik, hingga media sosial agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, kita berharap kalau bikin online ini para generasi muda bisa lebih tertarik itu karena sekarang semuanya kan serba gadget gitu, jadi bisa diakses di gadget. Meski memiliki terobosan baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, tulisan yang dimuat di majalah Penyebar Semangat tidak berubah. Mereka masih menerima tulisan dari masyarakat luas. Selain itu, distribusi majalah Penyebar Semangat dilakukan melalui agen-agen yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Saya berharap bahasa Jawa itu lebih familiar dipakai untuk kehidupan sehari-hari supaya nggak punah. Karena kalau sudah nggak dipakai, nah itu pasti lama-kelamaan semakin generasi berikutnya ini semakin tidak kenal. Yaitu kalau bahasa dipakai di kehidupan sehari-hari, ya entah itu di lingkungan rumah, di lingkungan pertemanan, atau di lingkungan sekolah, itu saya rasa tetap dipakai pasti akan terjaga. Kemudian harapan untuk pemerintah ya ada kepedulian gitu. Sebenarnya kita tidak berharap bantuan secara modal gitu, enggak. Jadi seandainya ada kebijakan, misalnya semua kantor-kantor lembaga pemerintah berlangganan 2 misalnya seperti itu sudah sangat membantu sekali. Semua SD, SMP di wilayah mungkin alhamdulillah kalau seluruh Indonesia berlangganan majalah Penyebar Semangat. Nah itu sangat membantu. Jadi kan kita ada penambahan langganan ini seperti itu. Para akademisi tentu tidak luput dalam pengupayaan pelestarian salah satu produk budaya kita ini. Banyaknya kajian dan penelitian yang dilakukan adalah bukti usaha mereka untuk mengenal bahasa Jawa dari berbagai sisi. Selain itu, menumbuhkan semangat dan kesukaan terhadap bahasa Jawa adalah hal yang penting guna menghadirkan rasa simpati masyarakat dalam melestarikan bahasa Jawa. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya berarti harus dibuat standar yang juga mengikuti perkembangan zaman. Artinya standar bahasa Jawa yang baik itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi untuk merancang sebuah sistem pendidikan, merancang agar bahasa Jawa tetap diminati anak muda, ya melibatkan anak muda untuk eksis dalamnya. Tahu. Pernah dengar? Enggak. Pernah tahu zaman sekolah dulu ketika ada tugas dari sekolah yang dalam bentuk cetak. Memang saat ini untuk anak-anak itu kembali lagi ke orang tua ya. Kalau orang tua itu mengajarkan anak-anak itu bahasa Jawa, saya rasa bisa. Berhubung anak-anak sekarang ini, apalagi Jayabaya atau Penyebar Semangat itu tidak semuanya dia tahu untuk zaman saat ini. Tapi kalau di era 90-an itu masih banyak. Dan orang tua selalu mengajarkan, tapi ya dalam bahasa Indonesia kebanyakan bahasa nasional.
seharusnya bahasa Jawa memang harus dilestarikan seperti itu. Upaya aku dengan ketika berkomunikasi mungkin bersama teman sebaya itu menggunakan bahasa Jawa. Kalau aku sih kayaknya upayaku dari segi musik ya, jadi kayak masih mendengarkan musik-musik Jawa atau ikut menyanyikannya begitu. Menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa, aku sendiri kan karena orang Sunda, jadi ya ayahku dari Jawa juga, jadi aku paling untuk melestarikan bahasa Jawa ya mungkin kan kayak cuman nyautin atau mengucapkan beberapa bahasa Jawa yang random yang aku tahu saat komunikasi sama teman-teman kayak gitu. Di perpustakaan sendiri kita ada yang namanya program Bahasa Jawi, itu dilakukan setiap hari Jumat. Itu kita membuat konten di media sosial perpus dengan menggunakan bahasa Jawa. Selain itu kita juga memberikan informasi terkait kebudayaan, sastra, dan hal-hal terkait bahasa Jawa melalui media sosialnya perpus. Nah, dilihat dari wawancara beberapa responden tadi, kita jadi tahu bahwa keberadaan majalah penyebar semangat lebih eksis di golongan orang dewasa daripada golongan muda. Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk menyebarkan majalah penyebar semangat lebih luas lagi, agar dapat menjangkau banyak pihak. Dengan demikian, upaya dalam pelestarian bahasa Jawa berbasis media massa dapat berkelanjutan, dan majalah penyebar semangat yang merupakan objek dari pemajuan kebudayaan dapat tetap lestari. Pengorbanan, niat yang tulus, dan pantang menyerah adalah tiga kunci yang menjadi dasar mengapa majalah Suara Kental akan histori tersebut masih eksis hingga saat ini. Duka-duka yang kian menyelimuti perjalanan produksinya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap mencetak majalah penyebar semangat. Meski diterjang dengan kondisi krisis, pimpinan perusahaan rela menutupi kekurangan produksi dengan dana pribadi. Jika bukan karena niat yang tulus dan sadar akan pentingnya pelestarian bahasa Jawa, maka keberadaan majalah penyebar semangat hanya khayalan belaka. Sebagai aset negara bersama, itu kita tahu bahwa berjalan sendiri untuk memperjuangkan milik negara adalah yang mustahil. Oleh karena itu, mari kita dukung dan berkontribusi dalam memajukan setiap kebudayaan yang ada di Indonesia bersama-sama. Nah, jadi begitulah video proyek kebudayaan kelompok kami sebagai penugasan akhir mata kuliah PPTK. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.